Selamat datang di Lowong Suara Patroman. Ruang berbagi cerita, pengalaman, sampai inspirasi loh. Nah, pada episode kali ini bersama saya, Firdanaila Fauzia, dan narasumber kita yaitu Ibu Pusparani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas tentang permasalahan yang sering kalian anggap sepele, namun pada nyatanya itu sangat berdampak pada kehidupan kali ini. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, mari kita saksikan dulu video mengenai pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Indonesia termasuk darurat kesehatan mental untuk anak, remaja, dan usia dewasa muda. 17,9 juta remaja Indonesia yang mengalami masalah mental yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Para orang tua diminta lebih peduli dengan kesehatan mental buah hati mereka. Berdasarkan studi International Journal of Mental Health and Addiction, pengguna media sosial yang berlebih dapat menyebabkan gangguan mental. Fitur like dan komentar di media sosial juga kerap menjadi hal yang dapat mempengaruhi perasaan pengguna. Langsung aja ya Ibu. Menurut Ibu, seberapa penting kesehatan mental untuk anak zaman sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Menurut pendapat Ibu bahwa kesehatan mental untuk anak-anak zaman sekarang itu sangat penting. Karena pertumbuhan pondasi perkembangan kehidupan mereka itu dimulai dari sejak kanak-kanak sampai remaja. Jadi pada usia kanak-kanak sampai remaja itu mental harus sehat, anak-anak harus happy, jangan terbebani oleh hal-hal yang bersifat negatif. Harus seimbang gitu ya? Harus seimbang, betul. Oke. Pandangan Ibu, bagaimana pandangan Ibu pada meningkatnya kasus anak yang memiliki trauma? Ya, Ibu merasa sangat miris, sangat sedih dengan meningkatnya kasus-kasus trauma atau depresi yang dialami oleh anak-anak zaman sekarang ya. Secara usia mereka itu seharusnya menikmati kebahagiaan, menikmati masa-masa bermain, happy dengan teman-teman, dengan keluarga. Nah, ini diharuskan untuk mengalami yang namanya trauma atau depresi itu Ibu merasa sangat miris. Kasihan ya Ibu ya? Sangat-sangat kasihan. Itu usia-usia seperti itu kan disebut usia emas ya. gitu ya. Ya harusnya mereka happy lah gitu. Jangan merasa terbebani dengan rasa takut. Ada masanya. Iya. Menurut Ibu, apa aja ciri-ciri anak yang mempunyai keterbelakangan mental dan juga rasa trauma di sekolah? Di sini Ibu mau meluruskan sedikit ya mengenai ada bedanya antara keterbelakangan mental atau istilahnya disebut retardasi mental dengan trauma atau depresi. Nah, kalau keterbelakangan mental itu bisa diakibatkan karena faktor keturunan, bawaan, betul, sejak lahir. Kalau keterbelakangan mental. Nah, sementara yang dinamakan dengan trauma atau depresi itu bisa dialami oleh siapa saja. Bisa terjadi pada usia berapa saja. Bisa kapan aja. Bisa kapan saja, bahkan seusia Ibu pun kalau mengalami hal-hal yang dirasa cukup berat, dia tidak mampu untuk menanggung beban yang begitu berat, bisa mengalami apa yang dinamakan dengan trauma atau depresi. Nah, sementara kalau keterbelakangan mental itu bawaan atau ada yang dinamakan dengan autis atau idiot, seperti itu. Nah, ini ciri-cirinya. Kalau keterbelakangan mental itu ciri-cirinya bisa dilihat dari dia susah untuk berkomunikasi, dia susah untuk berinteraksi, kemudian dia memiliki intelektual yang di bawah rata-rata gitu. Sementara kalau orang-orang yang mengalami trauma atau depresi itu biasanya dia sering mengasingkan diri, tidak mau berbaur, dia tidak mau berkomunikasi, menutup diri, memilih sendiri dari pergaulan dengan teman-temannya. Itu sih menurut Ibu, faktor apa aja yang menyebabkan anak tersebut memiliki rasa takut atau trauma? Ya.
trauma atau depresi itu bisa disebabkan oleh banyak hal. Itu yang dia alami gitu ya. Yang pertama bisa disebabkan karena dia mengalami kekerasan fisik, kekerasan verbal, itu yang bisa menyebabkan trauma. Yang kedua itu bisa karena dia mengalami masalah dengan keluarga. Itu. Kemudian yang ketiga adalah bullying. Nah, makanya bullying itu sangat dilarang sekali, sangat berbahaya. Atau perundungan itu karena bullying yang sangat fatal itu bisa mengakibatkan seseorang mengalami depresi atau trauma. Dampaknya sangat besar ya teman-teman. Dampaknya sangat besar terhadap mental seseorang. Yang berikutnya bisa disebabkan karena bencana alam. Itu seperti itu atau bisa disebabkan karena faktor keturunan. Depresi bisa disebabkan karena faktor keturunan seperti itu. Nah, ini salah satu contoh yang mohon maaf, ibu sendiri di keluarga kebetulan anak ibu mengalami yang namanya trauma karena adik ibu kan meninggal dunia ya, dengan gejalanya sama dengan yang dialami oleh anak ibu. Nah, ini ciri-cirinya dia gangguan tidur. Dia tidak bisa tidur, dia menutup untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kalau berada di di depan orang banyak, keramaian, dia menutup diri. Karena katanya dia merasa pusing, merasa sehingga dia menutup diri untuk komunikasi dengan orang lain seperti itu. Berikut adalah pembahasan kita. Sebelumnya Ibu, mari kita minum dulu. Relax terima aja. kasih, ya. Oke, lanjut ya Ibu. Ya, silakan. Sebagai wali kelas nih, Ya. Ibu bagaimana cara Ibu menangani kalau ada anak didik Ibu yang mengalami rasa trauma itu? Ya, sekali lagi bahwa trauma itu kan bisa terjadi pada usia berapapun, bisa terjadi kapanpun kalau mengalami hal-hal yang tadi sudah Ibu ini ya. Nah, hal-hal yang akan Ibu lakukan karena Ibu sebagai wali kelas itu artinya Ibu sebagai orang tua kedua, tua kalian selama berada di sekolah gitu ya. Karena trauma itu kan bisa terjadi dimanapun. Lagi belajar misalkan karena dia teringat sesuatu, dia bisa mengalami depresi atau trauma. Hal yang akan Ibu lakukan sama dengan apa yang Ibu lakukan terhadap anak Ibu. Mengalami anak-anak yang menangani anak yang mengalami trauma atau depresi itu harus sabar. Harus super sabar. Lapang dada. Harus super sabar. Harus memperlakukan mereka seperti anak-anak kecil ya. Diberikan kasih sayang, bahkan hanya sekedar elusan kepala pun itu sangat berarti untuk bermanfaat mereka, gitu ya. Meskipun kadang-kadang Ibu juga sebagai manusia biasa ya, sebagai orang tua kadang merasa kesal, kadang merasa tidak sabar. Yang pertama adalah butuh kesabaran. Kita ajak bicara. Itu yang terpenting adalah kita berkomunikasi dengan anak yang mengalami trauma seperti itu. Komunikasi itu kunci berarti. Ya, komunikasi yang positif. Kita tanya, mudah-mudahan dia mau terbuka karena tergantung dari tingkat depresinya itu seperti apa. Ada kan yang depresi bisa menyebabkan jadi gila, ada yang seperti itu kalau tingkatan depresinya sudah tinggi sekali. Seperti itu ya. Nah, ini jangan merasa malu atau sungkan untuk berobat ke psikiatri. Jadi di sini Ibu mungkin akan bekerja sama dengan orang tua peserta didik memberikan sekedar masukan lah, karena Ibu juga pernah mengalami ya seperti itu. Akan Ibu sarankan lebih baik berobat ke psikiatri. Jangan malu. Ada anggapan bahwa yang berobat ke psikiatri itu orang gila gitu. Jangan ya guys. Enggak seperti itu. Ya, ternyata Ibu kemarin berobat kok banyak yang berobat ke psikiatri. Termasuk yang susah tidur itu bisa berobat ke psikiatri. Seperti itu ya. Sekali lagi intinya adalah komunikasi. Diajak bicara.
Kenapa bisa seperti itu? Ya, menyayangi diri sendirilah gitu ya. Ayo bangkit, kamu bisa sembuh. Lawan rasa itu. Pokoknya ibu akan selalu ada untuk kamu gitu. Harus selalu memberikan support. motivasi, support gitu. Kalau boleh tahu, Ibu jadi wali kelas di sini udah berapa lama? Ibu di sini dari tahun 2003 ya. Oh iya. Nah, dari tahun 2003 itu ibu sudah diangkat menjadi wali kelas. Kemudian berubah menjadi ibu bertahap ya. Pernah jadi petugas perpus, pernah jadi kaprog normatif adaptif, kaprog multimedia, pernah kaprog DKV, pernah yang terakhir sebelum jadi wali kelas itu jadi staf kurikulum. Akhirnya tahun ini kembali menjadi wali kelas. Ibu kita keren sekali ya guys. Alhamdulillah, masya Allah. Nah, Ibu kan ngajar ya di sini. Bagaimana cara Ibu menciptakan lingkungan suasana yang nyaman gitu kalau belajar? Harus ya, harus, karena sekolah itu kan rumah kedua nih. Berapa jam kalian tinggal di sekolah dari jam Dari 7 pagi, sampai, iya. sampai jam 4. Kalau misalkan kalian merasa tidak nyaman di sekolah, mau bagaimana coba? Harus dibuat senyaman mungkin. Nah, salah satu faktor yang mendukung keberhasilan atau kenyamanan kalian dalam belajar itu adalah pengajarnya. Harus memberikan kenyamanan dong kepada Ya. peserta didik. Nah, yang ibu lakukan nih, langkah yang pertama adalah mengenal dulu karakter peserta didik. Si A gimana, si B gimana, Ya. si C gimana karakternya. Kan tidak bisa perlakuan kita disamakan dengan kepada A, kepada B, Ya. ya. Itu kan anak-anak itu ada yang intro, Ada yang kayak gini, ada yang kayak- pemalu, ada yang over itu. Langkah yang pertama sekali lagi adalah mengenal karakter peserta didik. Nah, yang kedua, lakukan komunikasi positif. Sesudah kita mengenal karakter nih, kita komunikasi yang positif dengan peserta didik. Kalian kan udah pada tahu ya ibu di kelas gimana Ya. gitu. Harus menyelipkan hal-hal yang tidak membuat boring lah. Bercanda seperti itu. Ice ya, breaking. Tapi, ya, ice breaking. Tapi tidak lepas dari kita adalah guru dengan murid gitu ya, tetap Iya. harus ada batasannya. Nah, yang berikutnya adalah selalu menciptakan metode pembelajaran yang menarik, yang tidak membosankan. Membosankan, Itu iya. yang terpenting. Contoh game yang Ibu bisa mainkan di kelas tersebut? Yang sudah ibu lakukan ya, Iya. kayak TTS kan, kayak ulangan-ulangan itu kan udah biasa ya, PG, esai. Ibu coba kemarin dalam bentuk teka-teki silang gitu iya. ya, seperti itu. Seperti pembentukan kelompok, tidak lagi misalkan 1 2 3 4 5 6 gitu. Tapi kan kemarin dengan spin ya, ya. dengan spin gitu, atau model pembelajaran yang lainnya lah. Keluar dari kelas, kita kan Ya. boring ya seharian tinggal di kelas. Ayo kita keluar misalkan dengan metode yang bisa dilakukannya, misalkan apa gitu. Kebetulan ibu memang kalau project IPAS itu kan harus ada project yang dikerjakan ya. Anak-anak itu yang ibu amati lebih tertarik kalau melakukan project daripada prakteknya. ibu Menerangkan menerangkan gitu materi, ya. ya. Seperti itu. Atau misalkan jangan ibu terus nih yang bicara, kalian yang bicara melalui presentasi. Gitu. Buat project nanti dipertanggungjawabkan, kalian yang bicara, ibu yang mendengarkan. Seperti itu. Banyaklah sebetulnya ya metode-metode yang membuat kalian Senang, betah atau happy nyaman, gitu, ya. iya. Ibu boleh kasih motivasi buat anak-anak di luar sana yang sedang Iya. berjuang? Ya, kita sebagai orang lain yang mungkin belum pernah merasakan apa yang namanya trauma atau depresi, mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan anak-anak ibu happy terus itu ya, tidak ada gangguan mental apapun. Kita yang hanya melihat, yang hanya mendengarkan betapa sulitnya mereka keluar dari rasa itu, tapi ada motivasi yang bisa ibu berikan bahwa Allah itu tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan umatnya. Jadi pasti Misalkan, bisa mengenangani gitu. Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan umatnya. Misalkan
Firda diberikan masalah, itu ibu yakin dengan solusinya. Allah memberikan rasa atau cobaan trauma atau depresi, yakin bahwa itu akan ada solusi. Pasti ada jalan Pasti keluarnya. dengan solusi. Itu saja ibu mah. Semangat terus berjuang untuk masa depan kalian yang lebih baik. Mudah-mudahan untuk kalian semua yang sedang berjuang Ya. di luar sana, semoga cepat sembuh, cepat mendapatkan. Amin amin ya rabbal alamin, dan tidak akan mengalami hal-hal yang itu ya, hal-hal seperti trauma, depresi. Kalaupun misalkan mudah-mudahan mah jangan ya, kalaupun ada kan itu pasti bisa diselesaikan. Sekarang mah apapun penyakitnya ada dokternya. Ya enggak? Ya, Itu ada mengalami trauma juga ada sekarang mah, ada psikiatri. Dan Ya. sekali lagi jangan Ibu juga dulu seperti itu, ibu pernah mengalami rasa seperti itu hampir berapa lama ya, tiap malam tidak bisa tidur, sampai ke psikiatri. Kalau dulu kan masih image-nya masih ke psikiatri itu kenapa ibu ke gitu ya? psikiatri gitu ya. Kayak ibu juga kemarin ke rumah sakit, ibu kenapa ke psikiatri, katanya kebanyakan memang dia sudah mengalami hal-hal yang kayak saudaranya meninggal di pinggir Kecelakaan. dia gitu ya, dia melihat sendiri, dia menghembuskan napas yang terakhir, itu bisa menyebabkan. Saya dari semenjak kejadian itu katanya belum pernah tidur semenit pun kalau malam itu melek gitu. Seperti itu. Jadi ke psikiatri itu Ya, tidak bukan berarti betul. orang gila atau apa, guys. Tidak, iya. Demi kesehatan kita bersama. Kesehatan mental. Iya. Dan harus diusahakan, harus sehat mental semuanya. Kalau sehat itu pasti happy. Iya, betul. Betul. Dan sehat itu mahal loh. Iya. Makanya Oke, sampailah kita di penghujung acara kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, juga komen video kami agar lebih banyak video kami yang dapat kalian saksikan. Semoga video kami bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih Ibu sudah sama-sama. berkenan. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mohon maaf kalau ibu ada salah-salah kata. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.